Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang huruf lanjutannya lagi, yaitu huruf K. Huruf K ini 3 tahun yang lalu itu sempat saya bahas. Huruf K ini mengidentifikasi atau bisa juga kita kenal dengan huruf pendobrak dan huruf penata. Kenapa? Karena huruf ini memiliki ciri orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan dan sekaligus orang-orang yang patuh terhadap peraturan. Melihatnya dari mana? Nanti melihatnya itu dari, kalau tiang huruf K itu kita sebut tiang. Nah, yang membentuk tangan huruf K-nya itu terlalu panjang, itu seperti menonjok. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Huruf K secara teori dia masuk ke dalam 2 zona. Huruf kecilnya zona upper dan zona middle, huruf besarnya juga masuk ke dalam zona upper dan zona middle. Nah, sekarang teman-teman perhatikan huruf K pada angka 1. Huruf K pada angka 1 itu memiliki loop. Makin besar loop, maka makin besar kemampuan seseorang membuat gambaran visual di otaknya, yaitu mental imagination. Dan umumnya semua orang yang bagian uppernya itu ada loop biasanya nanti memiliki ide, perencanaan, inovasi, inspirasi spiritual dan visual pada bagian kepala. Hurufnya huruf apa aja selain K? Yang sudah kita bahas itu huruf B, huruf D, dan huruf H. Nanti huruf berikutnya itu juga T termasuk, L termasuk. Nah, itu huruf K. Nah, untuk nomor 2 itu tipikal orang yang menulis dengan sederhana, sehingga dia memiliki daya imajinasi tetapi tidak mau berbelit-belit, orangnya apa adanya. Orang seperti ini cenderung mau menghemat waktu dan energinya untuk mencapai suatu hal tujuan. Di antaranya mampu menyederhanakan informasi yang rumit. Jadi tipikal tulisan-tulisan yang tidak ada loop itu termasuk tipikal orang yang cenderung sederhana, simple, hal-hal seperti itu. Nah, bedanya apa dengan nomor 3? Sama, tapi bedanya nomor 2 itu ada dominan di bagian uppernya, nomor 3 sama sekali tidak ada dominan bagian upper. Bahkan dia cenderung hanya masuk ke dalam middle, sehingga dari sisi perencanaan, spiritual, daya imajinasi kurang. Dan seandainya di huruf-huruf uppernya juga, huruf-huruf yang lain ya, kombinasi ini, tiangnya nggak ada, maka bisa juga nanti ditarik kesimpulan atau kecenderungan orang-orang seperti ini sudah lama misalnya dia beragama muslim tidak sholat dengan khusyuk, kalau dia beragama Kristen berdoa dengan khusyuk. Itu satu di antara ciri. Oke. Sekarang nomor 4, perhatikan tarikan awal pada huruf K-nya. Tarikan awal pada huruf K ini sama seperti huruf H dan huruf B yang ada tarikan awalnya. Ini mengindikasikan resentment. Apa itu resentment? Ya, secara gampangnya itu gampang terprovokasi, gampang
membenci, dan jadi ada unsur juga agresifnya. Jadi kalau dalam tanda grafologi nama tandanya itu resentment, yaitu tarikan awal yang masuk dalam zona lower masuk ke dalam middle, seperti itu. Jadi kecenderungan untuk mudah dendam, benci, dan merasa dimanfaatkan itu terlihat, dan pemikirannya juga jadi negatif, seperti itu. Nah, nomor 5 ini disebut dengan kabakkel, yaitu ada yang pakai loop, ada yang nggak pakai loop, terserah mana aja boleh. Jadi ujung K pada kanannya ini huruf K kecil ya. Huruf K kecil itu kan harusnya seperti nomor 1 dan 2, pendek untuk tangan bagian kanannya itu pendek. Nah, nomor 5 tangan kanannya itu panjang, hampir setinggi tiangnya, sehingga itu disebut dengan kabakkel kalau dalam grafologi, yaitu memiliki lengan yang panjang. Dalam tanda grafologi ini juga masuk tanda resentment, tanda gampang marah, gampang membenci, bahkan ia mudah mencari konfrontasi, mencari lawan, dan jadinya senang melanggar-langgar peraturan yang ada, menunjukkan perlawanan terhadap otoritas yang ada, seperti itu. Nah, nomor 6 bedanya dengan nomor 1 dan 4, yaitu nomor 6 ini dia terjadi double penarikan. Jadi nama tandanya itu retrace, menumpuk di satu garis, yaitu di garis tiangnya. Nah, orang-orang seperti ini cenderung mengontrol ide, pemikiran, dan imajinasinya. Jadi kalau secara loopnya tipis, bahkan cenderung nggak ada. Ia cenderung mengekang ekspresi kreativitasnya agar selalu terkontrol dengan baik, dan ia ingin terlihat baik di muka umum, seperti itu. Itu untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 7, bagian uppernya itu seperti ada kail, atau dalam tanda grafologi itu namanya hook. Nah, orang-orang yang memiliki hook di awal tulisan biasanya memiliki gambaran yang cenderung menginginkan sesuatu yang belum ia miliki. Dan jika tandanya sedikit, ini memiliki arti positif. Tetapi jika terlalu banyak, bisa memiliki arti yang negatif, yaitu tamak atau greedy. Seperti itu. Untuk nomor 8, huruf K-nya itu pada bagian bawahnya ada terjadi garis panjang yang masih di dalam baseline atau baseline bagian middle. Ini memiliki tarikan akhir yang panjang yang mencirikan seseorang itu egois dan sombong. Tetapi ada unsur humorisnya. Sama seperti nanti kalau teman-teman melihat lagi video huruf E, itu juga ada sisi humorisnya. Nah, untuk nomor 9 bedanya dengan nomor 8. Kalau nomor 9 ini tarikan ujung di bawahnya itu cenderung melebihi middle sehingga masuk di bagian lowernya atau melebihi baseline bawahnya. Orang-orang seperti ini sama seperti nanti kalau teman-teman menonton video huruf P, adalah orang-orang yang suka berdebat, argumentatif, suka membela diri, dan kadang-kadang jadinya mudah tersinggung, seperti itu. Nah, nomor 10, huruf K-nya itu ada yang lepas. Kalau kita nyebutnya ini disconnect di bagian upper. Nomor 11 disconnect di bagian tiang. Nomor 12 disconnect semua sisi.
disconnect ini atau loop yang terputus di bagian atas berarti seseorang ini mengalami kelelahan di bagian mental orientation. Kalau seandainya huruf lower, misalnya huruf G, huruf J, ini berarti kelelahannya di bagian lower, bisa nanti tentang kemampuan seksual dan lain sebagainya. Tetapi karena ini di bagian upper, berarti berhubungan dengan aktivitas mentalnya. Bisa nanti ke spiritual, bisa juga nanti ini tentang bagaimana dia mengeksekusi ide dan lain sebagainya. Sekarang kalau untuk nomor 11, ini mencirikan orang-orang yang mau lepas dari beban masa lalu. Kemudian juga ciri negatif jika banyak tanda ini mencirikan orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau kriminal atau individualis juga bisa. Seperti itu. Nah, nomor 12 ini lebih parah dibanding 11. Seseorang yang menuliskan dengan huruf K seperti nomor 12 menunjukkan sisinya terlalu individualis, kurang memiliki kemampuan dalam berorganisasi yang baik, sehingga mau menang sendiri, dan selain dari itu ada kecenderungan untuk berbuat hal yang kurang baik. Nah, untuk nomor 13 itu terjadi knot atau simpul di bagian tengah. Orang-orang yang memiliki simpul di bagian tengah yang tidak terlalu lebar di perutnya ini memiliki arti yang bagus, yaitu memiliki arti termasuk tanda gigi, yaitu tenacity. Asal jangan terlalu lebar ya, kalau lebar lagi nanti juga ada unsur kesombongan di sana. Nah, nomor 14 ini berlawanan dengan nomor 9. Kalau nomor 9 melebihi baseline, kalau nomor 14 dia tidak menyentuh baseline-nya tapi di atas baseline, tapi tidak masuk ke upper, tetap di zona middle tapi tidak menyentuh baseline. Nah, tipikal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berambisi tinggi tetapi gampang marah, kurang sabaran, dan gampang tersinggung. Seperti itu. Nah, itu nomor 14. Nomor 15 ini menulis huruf K-nya itu seperti X. Ada dua, ada yang benar-benar bentuk X, ada yang hampir kayak huruf X. Nah, orang-orang seperti ini memiliki arti personalitinya itu agresif dan sedikit kasar. Tapi ada unsur kreatifnya, tapi dalam hal negatif, seperti itu. Nah, nomor 16 itu mirip nomor 15, tapi dia melebihi lagi di bagian uppernya. Sehingga ada keinginan, kalau teman-teman nonton video huruf E, keinginan untuk dikenali dan ingin menjadi pusat perhatian. Seperti orang mendadakkan tangannya, halo ini saya, seperti itu. Nah, nomor 17 beda dengan 13. 13 itu knot atau simpulnya masih di dekat tiang, kalau 17 melebihi tiangnya dan bahkan ada tarikan ke belakangnya, yaitu berpikir tentang masa lalu atau masa lalu itu masih mengikuti atau membayangi kehidupannya. Nah, kalau nomor 18 itu ujungnya itu dengan nomor 8 itu panjang, nomor 18 itu membuat bulatan kecil,
yaitu ciri egosentris. Nah, nomor 19 juga mirip seperti huruf X, tapi ini hanya tiangnya aja yang sedikit bundar, bukan benar-benar kayak X. Dan sedikit terlepas dari tiangnya. Itu mencirikan orang antagonis dan tamak atau greedy terhadap uang. Nah, nomor 20 ini dia memiliki dia memiliki sudut lancip di dalam bagian middle-nya, seolah-olah menusuk perut. Ya, ini memiliki kebencian terhadap lawan jenis. Kalau dia laki-laki, dia melawan jenisnya berarti wanita, begitu juga wanita ini terhadap laki-laki. Sehingga perlu diwaspadai. Nah, untuk nomor 21, huruf K-nya itu seperti huruf R kapital, tetapi ini kalau angka nomor 15 seperti angka 5, tapi dia menyambung antara tiangnya dengan bagian kanan. Ya, ini mencirikan juga jiwa pemberontak rebellions. Nah, untuk nomor 22, K-nya ini K yang umumnya itu mirip seperti nomor 1, tapi yang membedakan ada perut di bagian middle-nya, dan orang seperti ini tidak terlalu peduli dengan tampilan sehari-hari. Artinya orangnya apa adanya. Nah, untuk K yang bagus itu K1, K2, yang lain belum direkomendasikan, terutama 4, 5, 21, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 itu tidak direkomendasikan. Nah, tinggal sekarang teman-teman upayakan menulis huruf K kecilnya seperti itu. Kalau huruf K besarnya itu bisa 13, atau seperti saya lupa nulis di nomor ini. Oke, saya tambahkan saja deh di nomor 23, yaitu huruf K kapital yang ideal, yaitu antara upper dan middle-nya seimbang, sehingga orang-orang seperti ini cenderung terdidik dan bisa menempatkan diri pada tempatnya, yaitu K nomor 23. K23 juga bisa teman-teman pakai sebagai contoh. Oke, saya rasa untuk huruf K cukup demikian. Silakan teman-teman pelajari, dan materi pendalaman ini teman-teman pakai untuk terapi menulis. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.